baru saja pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya. Sang direktur wanita datang meninjau proyek di lokasi pembangunan. Namun ia justru melihat seorang pekerja sedang berbaring beristirahat. Amarahnya langsung memuncak. Adiknya bahkan menendang keras perut pria itu. Tak lama kemudian penanggung jawab proyek datang. Melihat itu adalah direktur wanita dan adiknya. Ia segera menjelaskan bahwa pria itu biasanya yang memimpin para pekerja di lokasi. Mendengar hal itu direktur wanita semakin marah. Meyakini pria itu sedang menggalang massa di proyek. Tanpa mau mendengar penjelasan, ia pun langsung mengangkat tangan hendak memukul. Namun para pekerja buru-buru datang membawa alat. Saat melihat siapa yang ada di depan mereka, mereka langsung menurunkan alatnya dan bertanya pria itu sebenarnya salah apa. Adik direktur wanita segera berkata bahwa di perusahaan mereka tidak ada orang ini, lalu memerintahkan untuk menyelidiki identitas aslinya. Namun hasilnya nihil. Tanpa mereka tahu, pria itu sebenarnya adalah tamu terhormat yang didatangkan langsung oleh sang ketua dewan. Jika identitasnya terbongkar, perusahaan kecil ini tak akan mampu menampungnya, bahkan akan diperebutkan oleh semua orang. Direktur wanita mengira pria itu berbohong, langsung hendak menghajarnya. Namun supervisor buru-buru mencegah, bersikeras bahwa tanpa dirinya proyek tak bisa berjalan. Namun direktur wanita hanya tertawa dingin, menyombongkan diri bahwa ia kenal akademisi termuda dari Fakultas Teknik Sipil. Padahal yang ia sebut sebagai jenius, tak lain adalah pria yang ada di depannya. Hanya saja saat acara penganugerahan dulu, ia datang terlambat sehingga tak pernah melihat wajahnya. Untungnya sahabatnya pernah meminta kontaknya, dan kini langsung menunjukkan nomor pria itu. Supervisor melihat foto profil itu terasa sangat familiar. Namun belum sempat ia bereaksi, seorang pekerja datang melapor bahwa mata bor jatuh ke dalam sumur. Mendengar itu pria tersebut langsung menuju lokasi untuk menanganinya. Karena jika tak segera diangkat, seluruh usaha sebelumnya akan sia-sia. Supervisor mengira ia tak perlu bertanggung jawab sejauh itu, namun langsung ditepis pria itu. Karena ia ingin para pekerja cepat menyelesaikan proyek dan pulang ke rumah. Belum sempat ia bicara panjang, direktur wanita dan adiknya sudah datang. Melihat pria itu begitu peduli dengan para pekerja, mereka justru memerintahkannya turun untuk mengambil mata bor. Supervisor menolak keras, mengatakan sumur itu sedalam 50 meter. Bahkan profesional pun belum tentu bisa selamat keluar. Namun perkataan itu justru ditertawakan direktur wanita sebagai alasan palsu. Para pekerja pun mulai ribut membicarakannya. Pria itu akhirnya mengangguk setuju, dengan syarat para pekerja tidak boleh ditarik ke dalam masalah, dan gaji harus dibayar tepat waktu. Setelah berkata demikian, ia mengenakan perlengkapan dan bersiap turun. Namun pada saat yang sama, direktur wanita memberi isyarat pada adiknya. Detik berikutnya sang adik tega memotong selang oksigen dan tali pengaman. Dengan dingin mengatakan ini hanyalah kecelakaan kerja. Siapapun yang membocorkannya akan menanggung akibatnya. Bahkan berjanji akan memberikan uang tutup mulut $10.000 untuk masing-masing orang. Namun mereka tidak tahu, orang yang mereka bunuh dengan tangan mereka sendiri adalah akademisi top yang berkali-kali diundang oleh sang ketua dewan. Bahkan demi mengundangnya datang ke proyek ini, sang ketua dewan rela berlutut 3 hari 3 malam di depan rumahnya, baru mendapat persetujuan. Dan selama 3 tahun terakhir, pria itu selalu turun tangan sendiri. Setiap kali ada masalah di proyek, dialah orang pertama yang maju ke garis depan. Para pekerja pun menganggapnya sebagai sosok paling penting. Tiba-tiba saat itu sang ketua dewan muncul di lokasi. Supervisor panik bukan main, namun langsung dihalangi oleh anak buah sang adik. Adik dan direktur wanita buru-buru maju menyambut, bertanya mengapa ia tiba-tiba datang. Sang ketua dewan langsung berkata, detak jantungnya berdegup kencang. Ia merasa proyek ini sedang terjadi masalah besar, dan ia harus segera bertemu pria itu. Semua orang terkejut. Adik direktur wanita pun bertanya dengan dingin, mengapa harus bertemu dengan pria itu? Namun detik berikutnya, jawaban ketua dewan membuat semua orang terpana.